dengan Yesus. Bagaimana yang dikatakan tadi yang diminta oleh Bapa itu dari Yesus itu tidaklah sama wujudnya seperti Yesus. Karena Yesus pada saat itu kan melakukan pengajaran, terus Iya. menyampaikan firman. Ini sama halnya tugasnya gitu. Apakah bisa seekor merpati itu Iya kan? melakukan hal yang sama dengan Yesus? Iya, burung merpati itu kan Roh Kudus yang datang dari sorga ke bumi. Ya, Roh Kudus ini Tuhan atau Merpati itu manusia? berkomunikasi bersama kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Ya, bagaimana caranya Roh Kudus ini bertelekomunikasi dengan manusia, mengajarkan ilmunya kepada manusia? Bagaimana caranya? Itu yang aku minta. Apakah Roh Kudus ini bisa terlihat? Suaranya bisa didengar? Bisa? Iya, kita tidak bisa mendengar, tapi burung merpati itu adalah yang dari sorga. Dan iya, aku tahu. Bagaimana caranya dia memimpin manusia menuju ke jalan kebenaran? Bagaimana caranya? bukan burung merpati itu yang memimpin murid-murid Yesus untuk menuju kebenaran, melainkan burung merpati ini berkomunikasi bersama Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Oh, alah. Kau baca Yohanes 16 nomor 13. Coba baca dulu, baca dulu. Yohanes 16 nomor 13. 16:13. Oke. Ayo baca. Tetapi Otang dapat. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Terus apa lagi tuh? Masa orang Islam yang tahu, yang hafal? Otang. Oh, Otang. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia seorang pemimpin yang akan mengajarkan kita ke seluruh kebenaran. Dia akan membimbing kita ke jalan kebenaran. Dia seorang pemimpin. Nah, bagaimana caranya burung merpati bisa jadi pemimpin? Roh Kudus yang tidak bisa dilihat itu menjadi pemimpin. Bagaimana caranya? Pakai akal, bro. Hah? Sesuatu yang tidak kelihatan itu menjadi pemimpin, bagaimana ceritanya? Sama-sama aja kita jadinya menyembah setan, iblis. Ya, Otang. Otang dia kan nggak ada om. Otang. Coba pakai akalmu dulu. Bagaimana caranya merpati ini bisa mengajarkan manusia, membimbing manusia, menuntun manusia, memimpin manusia ke jalan seluruh kebenaran? Dari mana jalannya? Bagaimana caranya? Apalagi Roh Kudus, bagaimana caranya dia berkomunikasi? Hah? Berdialog dengan manusia, bagaimana caranya? Otang. Otang tes monitor. Otang, hoi. Bang Otang. Klik lah dia. Ya lanjut, Ustaz Tata. Nyerah dia. Tapi ini nggak imbang Ustaz. Kelas sekolah minggu nih Ustaz. Bang Gege. Assalamualaikum Bang Gege. Dia project baru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru, jadi belum banyak literasi dia. Aduh. Ya, kalau dia, makanya aku suruh aja dia bertanya tadi, karena memang
Kayaknya dia nggak mampu untuk. Ini ada lagi. Dia bertanya pun nggak mampu, Bang. Bertanya Iya. pun dia nggak mampu, coba. Bams Lawyers, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kristen di bawah bantu dong si Hotang gitu, kasihan. Ya, Ya. maksudnya Amira izin turun ya di bawah Nyimak. Oke, siap. Oke. Ya. Silakan yang mau naik, ajukan permintaan naik. Jangan malu-malu ya. Aku kangen aja dengan suaranya host aja ini. Wah, parah ini. Ini parah ini. Ini Bunda Panca ini Ustaz Gege. Beliau request salawat gitu kan, ngaji dong gitu. Tapi bunga mawar untuk kuburan aja nggak pernah terbang ini. Gimana itu? Iya. Tunggu sabar sih. Iya. Singa mainnya, singa. Proyek nih. Iya, helm proyek. Gimana sih? Aku isi adminku bang. Aman saya tak cari sewa. Tadi malam Iya. sudah kemana-mana. Jangan Katanya tanggung-tanggung. bundukan doang. Iya. Buka usaha rumah makan, bundukan doang, begitu masuk kita makan keluar bayar. Nah, langsung ke rumah. Rumah makannya bundukan doang ya, berarti Bundukan ibu doang. kandung gitu ya. Ibu Tapi kok kandung. bayar gitu ya? Bayar kita. Nah. Kacau. Bundo. Bunda. Kalau ada yang mau ditanyakan sama Ustadz Tahta, silakan. Apa sih yang sering ditanyakan Oten sama Bunda Panca? Silakan ditanyakan lagi ke Ustadz Tahta. Nanti Ustadz Tahta yang menjawab. Silakan. Ya, mana? Assalamualaikum, selamat siang, Ustadz Tata mana? Oh, Ustadz Tata ini toh? Oh iya, yang ganteng ini nih, yang kayak orang Korea ini. Lanjut. Kalau Kristen tanya aku tuh gini bang, tanyanya, Bunda Panca, aku mau tanya, oke, sampean itu sholat 5 waktu, ya. Terus kenapa sampean tuh sholat berdiri, jongkok, kemana-mana itu artinya apa? Dia bilang. Aku jawab gini, kamu walaupun tak kasih tahu yang nggak tahu artinya, wong kamu Kristen, gitu. Terus surganya sampean di mana? Ya aku jawab, surganya aku nggak tahu, yang tahu hanya Allah yang tahu. Itu agama salah, itu agama sesat agamamu itu. Kalau agama Kristen tuh nyata, sudah tahu surganya. Kayak apa bang surganya? Contoh, naik mobil itu surga, makan surga, jalan surga. Lah kok gitu bang, gitu aku. Terus awalnya sampean berapa bang? Banyak. Terus jangan disebut apa banyak tuh kayak apa bang? Di kaki, di jari tangan, di mata, di telinga, itu Tuhan semua. Itu bang, kalau tanyain Kristen bilang gitu, dia tanya kalau aku. Terus Bunda tahu ayat-ayat? Enggak tahu. Walaupun tahu ayat, aku enggak mau ngasih tahu kamu, nanti berdebat. Aku mau ngasih kopi nih sama hostnya kok suruh ngomong. Sudah itu aja ngomongku, aku mau ngasih kopi. Itu bukan bertanya, namanya cerita itu. Tanyain sama Ustadz Tata apa yang ditanyain sama Oten ke Bunda Panca begitu. Lupa, aku lupa sudah, kalau sudah turun lupa. Ilallah Muhammadur Rasulullah. Masih Kalau tanya ada. sama- Masih Kalau ada tanya- dia. Masih ada bunda-bunda yang lain seperti Bunda Panca nih. Nggak mau tanya apa aku. Ya. Yosua nih. Berani nggak naik nih Yosua? Bos coba selawat sebentar bos. Aku Oh rindu. nanti ada sesi solawatnya ada nanti. Aku dari sana kok dari tadi pagi. Dari mana? Dari Komaloten. Enggak lah. Sama Bang Gigi tadi kayak Bang ya. Bang Gigi turun, aku turun. Bang Toyib, assalamualaikum apa selamat siang ini Bang Toyib? Bunda itu Assalamualaikum. orang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang disuruh pulang tuh, udah lama banget nggak pulang-pulang. Iya, aku nih kejar si bunda ini nah, aku kejar pindah terus dia.
Banyak juga penggemar Bunda Panca ya. Enggak, tadi aku sudah turun hilang. Aku cari lagi nggak tahu tempatnya. Kalau tahu tempatnya aku ke situ lagi. Hilang. Ya teman-teman, ada nggak yang mau ditanyakan sama Ustadz sobat-sobat Oten tentang agama Islam? Silakan ditanyakan. Jangan dikasih diam Ustadz kita. Lanjut. Oke, hukum poligami. Ya, silakan, Ustadz. monitor. Nah, Pak Ustadz, Ya. hukumnya poligami gimana? Hukumnya janda bagaimana, Bang? Kalau di poligami aku nggak mau. La ilaha illallah, malah kemana-mana. Ustadz Tata, monitor. Curhat. Halo. Nggak ada yang jawab. Baiklah, aku jawab sendiri. Ustadz Tata, kalau udah Boleh. bisa menjawab sendiri ngapain bertanya, Bang? Boleh, boleh. Ya udah, Abang jawab aja lah sendiri. Lanjut. Habis nggak ada yang jawab. Iya, sabar atuh. Ustadz Tata mungkin lagi nggak di tempat atau gimana, atau Ustadz ini juga bisa menjawab. Ustadz Gigi juga bisa menjawab. Aku panggil, maaf ya Bang Toyib ya, ini bukan tempat bercanda Bang Toyib ya. Kalau mau bertanya berarti abang yang nggak tahu aja yang bang tanya gitu, jangan yang udah tahu ya. User selamat pagi atau selamat siang atau assalamualaikum nih. Assalamualaikum. User. User. Aduh, dibawa aja dulu kalau belum siap ya bang ya. Nanti naik lagi. Aneh-aneh aja ya. Nggak usah tanya poligami, nggak usah di sini, nggak usah ada poligami, nggak usah kelamaan. Ya itu kan begini, hukum tadi itu bagaimana poligami hukumnya ya. Nah, seorang laki-laki itu harus tahu hak seorang wanita, seorang perempuan itu harus tahu. Karena setiap wanita itu pasti menginginkan kebahagiaan. Ya, itu haknya. Hidup senang itu haknya sebagai seorang istri ataupun perempuan ataupun wanita. Itu yang harus kita pahami itu sebagai seorang laki-laki. Ya bagaimanapun setiap manusia itu harus, mereka tuh punya hak untuk menginginkan yang namanya kebahagiaan. Nah jadi dalam terkait rumah tangga biasanya perempuan itu sering kali dizolimi oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki itu melakukan perselingkuhan, baik itu dari segi materi ataupun dari segi rohani gitu ya. Itu sering. Makanya kata Allah, kalau kamu tidak sanggup ya membahagiakan 2 atau 3 istrimu, kamu jangan lakukan itu. Karena mereka punya hak. Jadi kalau misalnya mereka tidak terpenuhi haknya, maka kau zalim sudah dengan mereka. Artinya Allah sini mewaspadai kita supaya jangan berlaku tidak adil atau berlaku zalim kepada orang lain. Kalau kamu nggak mampu, satu aja. Nah kalau kau zalim juga sama istrimu, ya nanti kau kubalas kata Allah, seperti itu. Silakan kalau mampu berpoligami silakan. Dari segi harta kita bisa mencukupi, dari segi batin atau lahir kita bisa mencukupi, maka Allah itu akan ridho dengan pernikahan kita. Itu saudara, ya seperti itulah mungkin yang saya tahu ya. Mungkin Bang Kiki bisa ditambahkan kalau ada salah-salah kata, ya namanya juga manusia, gurau namanya Bang Singa ya kan, wajar aja. Bang Singa selalu salah soalnya. Lanjut. Lanjut. Ya, sedikit aja ya. Jadi tadi melanjutkan bahwasanya di dalam surat An-Nisa itu semata-mata hanya menegaskan itu adalah hukum nikah, gitu ya. Dan di sana juga ditegaskan kembali bahwa
berlaku adil, untuk berlaku adil. Nah, berlaku adil dalam Islam ini proporsional, ya, bukan sama rata, bukan seperti itu. Jadi artinya eh, adil di dalam Islam itu adalah adil yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh eh, Yesus istri-istri tersebut, begitu. status istri kepada pengikutnya. Nah, Yesus menjaminkan status itu. Naik bang, naik. Aduh, kok penuh. Baiklah, makasih Bang, makasih Ustadz, Masya Allah, jawaban luar biasa. Ya bang. Karena di sini udah masuk zuhur, saya pamit dulu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chris is king, Mbak. Menaik Chris. Naik, Chris, yuk. Bunda Panca, komik kan itu pilihan. Nah, Bunda katanya nggak mau dipoligami, nggak mau dimadu. Jadi kalaulah seandainya suami Bunda ini mencintai ataupun tertarik dengan seorang atau wanita lain, jadi Bunda ini nggak memperbolehkan untuk menikah. Terserah dia, tak tinggal tuh, kok repot tuh bang, tinggal aja ngapain. Ya, Tinggal itu aja. kalau dia maling-maling gimana di belakang? Nah, Berzina gitu kan. Ya. Ya, Chris is king, silakan naik. Lanjut. Berarti Bunda ini membiarkan suami Bunda ini untuk berzina gitu. yang aku terserah, mending lebih baik aku nggak mau tuh bang, lebih baik aku sendiri aja bang. Ya sementara mereka udah suka gitu, gimana salahnya coba? Maksudnya bang, aku nggak bisa jawab itu bang, nggak mau aku beli. Seharusnya begini cara kita menyikapinya. Mas bisa nggak berlaku adil nanti sekiranya Mas menikah lagi, bisa nggak berlaku adil? Kalau nggak bisa berlaku adil, ya udah pilih di antara kami, kan begitu. Kalau Mas sanggup, ya udah dua-dua. Nggak bisa bang, nggak masuk pikir aku bang, nggak masuk itu, makanya diam aja. Nggak masuk. Nih Pak Erik ada nih dua nih, naik nomor 1 sama seotang. Lanjut. Ya, tanya aja Mas. Iya. Mana tahu dia mau bertanya atau kita Mau balik bertanya apa mau ditanya nih pemersatu? Enggak, aku cuman dengar aja dulu. Enggak enak, mengganggu nanti. Kamu kan ini lagi ngebahas selangkangan, sesama pemuja selangkangan. Oh gitu. Nggak enak, mengganggu. Ya, Iya. Tuhan kamu gimana? Terusin aja dulu. Apa Iya, yang iya. bahas selangkangan itu kan sama-sama pemuja selangkangan aja. Oh iya. Yesus itu punya burungnya buat apa gitu? Nah betul. santai, santai. Parah kali nih kapirun penyembah. Jadi memang Bang, kita ini diciptakan oleh Tuhan itu untuk beranak pinak. Jadi kalau perkara selangkangan itu bukan Iya. semua nabi juga sebuah nabi menikah Bang. Abraham juga istrinya 2. Coba gitu. Gimana coba? Nah, Ya, pada biar saat aku itu kasih Nabi Adam alaihissalam laki-laki satu-satunya, dan pada kali itu juga Siti Hawa perempuan satu-satunya, Ya, lalu melahirkan Ustaz. seorang anak. Ya Ustadz Tata udah ada nih. Oke. Ustaz monitor, silakan. Jadi kalau ada orang mau bahas poligami, nggak usah bahas Islamnya, udah tampol Bibelnya udah. Karena kalau dalam Islam, nggak usah bahas poligami, nikah biasa loh. Apa itu syaratnya berat juga. Nggak sunnah, ada yang sunnah, ada yang wajib, bahkan ada yang makruh menikah itu. Sesuai dengan kemampuan kita, apalagi poligami. Nikah biasa loh, hukumnya kadang-kadang makruh. Bisa haram nanti menikah. Jadi tidak usah dibahas Islamnya, poligami intinya semua kitab suci memperbolehkan. Cuma bedanya kitab-kitab terdahulu itu boleh 1000, boleh 100, tidak ada batas. Justru dalam Islam itu boleh poligami tapi tidak boleh lebih dari 4. Kalau kitab-kitab mereka boleh poligami mau 100, 200, 300, tidak ada batasan kok.
kalau kita mereka, udah gitu aja. Kalau cuma bahas Islamnya, jangankan poligami, nikah biasa lo bisa haram itu. Gitu. Kok bisa haram? Bagaimana itu? Ya gini, nikah itu sunnah kalau kita mampu. Terus syahwat juga terancam lah, takut berzina. Padahal dirinya mampu menikah, wajib dia menikah. Ada juga makruh, bahkan bisa ke haram. Syahwatnya aman. Dia tidak mampu menikah. Nanti anaknya orang mau dikasih makan apa? Nah, ayo. Sedangkan menikah itu harus dua-duanya sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, bahagia. Nah kalau dia menikah maksa, syahwatnya aman, tidak mampu, pas menikah anaknya orang sengsara, gimana? Ya, berarti kan bukan sunnah itu, malah makruh nantinya. Karena menikah itu sekiranya laki-laki ini tanggung jawab. Ya. Jangan sampai anaknya orang sengsara gitu. Dia tahu untuk menafkahi dirinya sendiri tidak mampu. Gitu. Maksa dia nikah, akhirnya anaknya orang udah dikasih apa-apa, akhirnya sengsara. Nah itu masuk yang makruh itu. Apalagi poligami. Lo kena apa? Panik ya. Itu naikkan tuh bang, itu naikkan itu. Kalau Kristen ini mau nanya apapun ya, apa yang dia tanyakan lebih buruk gitu. Jadi gini aja Ustadz, kalau mereka mau seperti Tuhannya nggak menikah, ya sudah jangan bahas-bahas selangkangan. Cuman kalau cuman Islam yang bahas selangkangan, ya kami aja. Kalian nggak usah bahas selangkangan. Udah kalian jomblo seumur hidup aja gitu. Ya, seumur hidup aja kalian jomblo gitu. Ya. Bahas selangkangan. Kalian bahas selangkangan, kalian menuduh kami agama selangkangan, tapi kalian kawin. Enggak, tambah selangkangan, tunggu dulu. Tambah selangkangan itu gimana sih? Gimana Ustaz? Ya tambah selangkangan, mereka tidak punya Tuhan lah. Ya makanya itu, betul. Iya orang ini begitu loh Ustaz, subhan mereka nih. Bahas selangkangan, tapi mereka juga sibuk kawin gitu. Kawin sesama jenis. Sama jenis lagi itu parahnya. Iya. Memang cuma Islam yang bahas selangkangan. Memang kenapa? Ya kami wajar kalau kami kawin karena agama kami membahas selangkangan. Kalau kalian memang tidak ada bahas selangkangan, gak usah kalian kawin. Kalian potong aja tuh burung kalian, terus yang punya tempe tuh tempel gitu, pakai lem Alteco. Jadi bisa dipakai gitu. Perkawinan bah. Nah itu kalian itu, bukan kita. Ini ilmu sebenarnya, tapi kalian heboh gitu. Ini ilmu ini. Iya. Karena yang perkawinan. Bagaimana tata caranya kita berhubungan intim dengan istri kita, dengan suami kita? Bagaimana? Apa yang lubang mana yang mau dimasukkan? Itu ilmu itu semua. Ajaran itu semua dari Nabi. Itu si Otang. Mana yang pantas? Izin Bang Erik. Itu si Otang, temanmu datang-datang menghujat. Bagaimana menurutmu itu? Oh, kalau menghujat, anjay. Temanmu itu yang pemersatu bangsa di bawah itu tuh temanmu. Oh, kukira aku menghujat. Dialah, jangan apa. Tolong kamu omelin dia, Tang. Tuh, diomelin temanmu itu yang di bawah itu. Gak jelas dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Oji. Biarlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada Nggak ikut-ikut lawak di situ dah. Awak mau ngambil ilmunya di sini, ya nggak, Bang Singa? Nah, makanya aku suruh tanya kamu kepada Ustadz. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Jadi gimana tadi? Oh, burung merpati ya? Udah nggak mampu kok, nggak mampu, udah nggak usah. Penting kau bertanya aja lah. Nggak bisa kau nanti, berat. Kami kasih kamu kesempatan untuk bertanya banyak-banyak, silakan. Tentang apa yang mau ditanyakan? Memang. Kita sudah tahu kapasitas teman diskusi kami sudah tahu. Mendingan kau bertanya aja lah, berpaham. Jadi aku pun nggak tahu apa yang mau kutanya tentang Islam. ya maksudnya begini, kau kan masuk komal seimanmu, terus mereka membahas tentang ajaran Islam seperti apa gitu kan, mereka menghujat di sana. Ya, kau sampaikan aja di sini. Apa kira-kira menurutmu? Apakah Rasulullah itu dikatakan pedofil? Kalian menuduh begitu seperti itu? Biar kita bahas di sini gitu.
Memang sih ada satu ayat dapat aku dari buku kitab Islam dan aku telah mencatatnya gitu. Ingin bertanya kepada Bang Singa rencanaku tadi semalam kan. Ya coba silakan, apa itu kira-kira? Tapi nantilah kita bahas itu. Ini Iya, itulah harus dibahas supaya kau paham gitu, supaya kau ngerti. Jadi pertanyaan ini nanti nggak berulang-ulang gitu. Di sini kau bertanya, langsung dijawab sama Ustadz Tahta. Ini yang kencang anginnya siapa ini? ya salah, ini lagi panas ini. Ada angin topan di sini. Silakan mau bertanya nggak nih? Silakan, kalau nggak kita ganti partisipan baru gitu. Oke. Mau jadi bertanya nggak? Slow. Kita cari dulu mana yang saya catat semalam ya. Silakan bertanya, 1.500 kali pertanyaan boleh. Ini satu aja, tapi berat. Seberat apa? Yang paling berat sekalipun kamu tanyakan. Wes, oke. Slow aja bang. Kita bercanda di sini. Tapi berpesan dulu kamu buat teman kamu yang menghujat tadi. Ya. Kalau mau masih jadi mau manusia, jangan menghujat gitu, bilangin gitu. Oh iya. Kalau ada yang mau menghujat, kasih gue timer sama penghujat ya. Ayo kita sama-sama menghujat. Open cam lah juga ya. Nanti kita buka juga sesi hujat-hujat. Lanjut. Bentar ya. Saya lupa ayatnya di sini. Kalau diskusi sama si Hotang ribet banget ya teman-teman di bawah ya. Bikin naik darah. Dia mencari pertanyaannya aja 1,5 jam. Bayangkan itu. Pertanyaan pun ditulis sama dia. Dia masih pakai Mozilla Firefox itu. Iya. Udah nggak pakai. Pakai Opera Mini. Belum update pula Mozilla-nya. Versi lama. Enggak pakai Opera Mini. Jadi ingat waktu Nokia pakai Opera Mini ah. Gimana kabarnya Ustadz Tata? Sehat? Masa nggak nanya kabar dari tadi? Yuk. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini akun keberapa ini? Ini Bang Oji kayaknya yang bikinin kemarin nih. Iya ini Oji kemarin Ustaz, ini tak buatin gini nih. Udah Ji, udah datang muridnya murid kan semua akun itu saya tidak bisa buat kan. Murid-murid semua yang buat. Untung sekarang ya ada API. Jadi kalau ada apa-apa tinggal WA. Wow. Halo para adik-adik semuanya. Sombong kali kau, adik-adik apaan? Umur kau baru 20. Lanjut, bertanya aja lah dulu. Oh di sini surat Tabuha ayat 31. Itu kitab kalian ya? Surat apa? Taubah 31. Itu tentang bukan Tabuha, Bang. Itu. Enggak tahu, Bang. Ditulis di situ Tabuha. Nggak ada Tabuha, kamu ngadi-ngadi ya. Taubah, iya Taubah. Iya. Itu kan anak. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Yang mana? Ayat berapa? Itulah tak zamanat itu Ustaz. Iya, mungkin boleh saya Ayat bacakan berapa? di sini dulu. Atau 30 31 lah.
Taubah. Dituliskan di situ kan. Buka kitabmu. Atau ayat berapa? 31 katanya 31. Nah, iya. Tiga so. Kita khodu abarahum itu. Orang-orang Itu menyembah rahib-rahib di situ kan. Orang-orang menyembah rahib-rahibnya, menyembah alif Itu ulamanya dan jangan ngomong pertanyaan berat itu. Itu udah ribuan kali sudah ku jawab itu. aduh ya. Makanya Pak, kalau Bapak tahu, saya juga biar pengen tahu gitu kan. Oke. Jadi gini. Kalau ingin paham ayat ini ada hubungannya dengan nahu sorof ini. Iya. Nanti atof ini, tunggu dulu sudah diem. Iya, Nanti. iya. Iya. Nanti huruf atof ini lari kemana? Berarti ini gini penerjemahannya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Jadi rahib dan orang alim ini dijadikan Tuhan. Dan juga Al-Masih dijadikan Tuhan juga oleh mereka. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah. Nah, kenapa kalau ini fitnah kepada Islam? Karena orang-orang Kristen ini tidak paham, jadi dia tidak tahu kembalinya atof ini. Wal masiha, nah ini kesalahannya. Nah, kalau tidak tahu nahu, maka pengertian menurut mereka gini. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Gitu. Padahal menjadikan Tuhan selain Allah. Titik sudah. Dan juga Al-Masih mereka jadikan Tuhan juga. Jadi ada tiga. Jadi ada orang-orang mentuhankan rahib, orang alim dan juga Al-Masih. Mereka jadikan Tuhan. Padahal mereka ini hanya diperintah untuk menyembah Tuhan yang esa. Gitu loh. Jadi menurut saya ini bukan kesalahan Oten, tapi karena dia gak tahu. Seakan-akan di ayat ini gini. Mereka menjadikan Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Gitu. Padahal gak gitu pengertiannya. Selain Allah udah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Maksudnya apa? Mereka juga bukan hanya rahib dan orang alim yang mereka jadikan Tuhan. Al-Masih juga mereka tuhankan gitu. Nah itu kesalahannya kalau orang nggak tahu nahu sorot ya gitu. Makanya dari dulu sudah ku jawab kayak gini ini. Ringan banget ini, bukan berat kayak gini. Oke. Kan saya baca semua itu. Terus apa lagi? Kita lanjut dari awal dulu lah ya, biar kita paham ya. Oh, tambah tidak paham kamu. Nah, di situ. Doa orang-orang menyembah rahib-rahibnya, menyembah alim ulamanya, dan menurut Muhammad apa itu menyembah alim ulama? Menurut Muhammad loh, itu menurut Muhammad Saw. Itu menurut Muhammad loh, bukan menurut ini loh, maksudnya menyembah itu gini loh. Namanya Tuhan ini kan memberi perintah, tapi oleh mereka tidak diikuti. Justru mereka itu mengikuti rahib-rahibnya, gitu loh. Padahal rahib-rahib ini tidak menyampaikan firman Tuhan, gitu loh. Di situ kata-kata menyembah di situ mereka menjadikan, ya ini tak bacakan dengan tafsirannya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, maksudnya adalah ulama-ulama Yahudi dan rahib-rahib mereka, para pendeta Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah. Karena para pengikut agama Yahudi dan Nasrani mengikuti mereka dalam hal menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan olehnya. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahnya. Gitu loh. Oke. Dan Muhammad berkata pula di situ. Muhammad bilang, seorang yang menyembah rahib-rahib ketika rahib-rahib itu membalikkan apa yang dikatakan oleh Allah dan diikuti rahib-rahib itu. Nah, iya benar. Iya kan, gitu kan? Iya. Iya, oke. Iya, saya udah masuk akal di sini. Dan Allah melarang memakan darah rahib-rahib, bilang
memakan darah rahib bilang Allah gitu kan. Nah, darah Darah-darah apa? iya di situ Allah dan Nanya aja gak bisa. dan di sini Allah melarang memakan Pertanyaanmu ini udah kacau itu sudah. enggak di bawahnya lagi Allah melarang makan darah rahib bilang darah hal mana ini Itu kan pelopotan kan. Oh, memang Ini tak si Hotang ini tamat apa ini sebenarnya? Kok nggak bisa membaca? Bertanya aja sulit. Iya. Apalagi menjawab. Kamu tamat apa, Tang? Astagfirullah. Tang, tamat apa kamu? Bukan pertanyaannya yang sulit itu, yang berat. Kamu sendiri bertanya berat. Iya. Dor. Ya, pertanyaan kamu luar biasa sekali ya, si Hotang ya. Udah kami jawab, tapi karena kamu bertanya dalam hati ya kami jawab dalam hati juga. Ya, terima kasih si Hotang. Silakan bertanya lagi. Cuma yang gak ngerti di ayat itu lagi ada dua. Mentuhankan bagaimana maksudnya di ayat itu? Bukan mentuhankan seperti menyembah, enggak. Maksudnya gini loh. Mereka ini melakukan hal-hal yang mengikuti pendeta-pendeta mereka. Menurut pendeta mereka ini halal, mereka ikutin. Padahal enggak seperti itu. Nah, berarti mereka ini mentuhankan pendeta gitu loh. Seharusnya kita itu mengikuti perintah Tuhan. Nah, mereka ini mentuhankan pendeta-pendeta itu maksudnya apa? Apapun yang diomongin pendeta, mereka iman. Padahal itu bukan dari Tuhan gitu. Maksudnya gitu. Udahlah. Kayak Otang ya, dia bertanya aja bingung sendiri dia. Ngomong pertanyaannya berat kan. Kayak gitu berat apanya? nah di sini lagi Apa? Di sini mana? Nah, di sini. Darah Muhammad itu diminum sesama pengikutnya. Apakah Di mana? Tidak ada. Itu ada di bawahnya? Itu tanpa pengetahuan Nabi. Tiba-tiba mereka itu minum bekas bungkamnya itu. Tapi Ya, Nabi ini ya Muhammad apa-apa, yang minum bilang. aja. Ini Justru Nabi Nabi Muhammad kalian melarang yang di bilang. situ. Ini Nabi Muhammad kalian loh yang bilang ini. Ya, coba Barang siapa baca. bersatu dengan darahku Apa? haram. Ini Nabi Muhammad loh yang bilang, barang siapa bersatu dengan darahku haram disentuh Ya, api neraka. coba di kan, mana di Nabi situ. memerintahkan minum darahnya? Coba di mana dalilnya? Coba. Nah, di sini ditulis. Coba. Di mana? Besarin tuh, coba. Konten udah jelas konten. Yang ada ceritanya itu ada orang bekas cantuknya Nabi, malah mereka minum. Nah, Nabi apa ya? Apakah Nabi gini? Ya, tidak apa-apa minum aja. Enggak, loh. Kenapa kamu minum? Enggak apa-apa ya Rasulullah. Karena terlalu apa ya? Terlalu kagum lah ke Rasulullah lah gitu. Tapi Nabi tidak pernah nyuruh itu. Fanatik Ustaz. Iya, justru Nabi, kenapa kamu minum gitu? Nah, Oten langsung, wah, coba barusan pertanyaannya. Darahnya Nabi